Joshua. Wah, Pak Jarod, saya mau nanya, Pak. Ini kan kita berbicara tentang konteks apa namanya hubungan seksual ya, Pak. Kita tahu kan hubungan seksual kan antara kelamin pria dengan kelamin wanita gitu. Nah, kalau dalam di luar sana kan ada, kalau nggak salah ada semacam apa buku panduan seks ya, apa Kama Sutra ya, Pak Jarod ya. Nah, itu kan situ diajarkan berbagai macam cara melakukan hubungan seks gitu. Saya mau tanyanya terkait dengan oral seks dan anal seks. Kalau dari segi kesehatan, dari segi medis, apakah berbahaya atau diperbolehkan antara oral seks dan anal seks? Lalu kalau dilihat dari firman Tuhan, apakah itu bertentangan dengan firman Tuhan atau tidak, Pak Jarod? Terima kasih, Pak Jarod. Tuhan berkati. Oke, ya. Yang pasti kalau yang saya jawab adalah yang anal seks dulu, ya. Kalau anal seks itu kan dengan dubur dan diberi istilah sodomi yang dilakukan juga orang-orang di Sodom Gomora. Dan itu kalau saya ya termasuk dengan tegas mengatakan anal seks dosa atau sodomi itu dosa, dengan dubur itu dosa karena termasuk sodomi. Walaupun ada teolog lain yang mengatakan bahwa yang dosa itu sodomi laki dengan laki. Ya, kalau dengan istri sendiri maka boleh gitu ya, tapi saya tidak sependapat. Tapi perlu juga saya sampaikan ada pendapat itu yang pernah saya dengar ya, bahkan juga sebenarnya pendapat di dalam GBI ya, karena ini gereja yang mengundang saya hari ini adalah GBI, itu pendapat salah satu tokoh di GBI yang membolehkan sodom anal seks kalau itu antara suami dan istri. Tapi menurut saya ini sangat teologianya liberal banget gitu ya, atau sangat maju banget, tapi bagi saya tidak ya, kalau anal seks tidak. Nah, bagaimana dengan kalau dari segi kesehatan, malah sebenarnya anal seks tidak ada pantangan selain soal ya misalnya mengalami sakit atau lecet, tapi kan bisa diatasi dengan lumas dalam arti misalnya lotion dan sebagainya ya. Nah, oral seks yang di sini secara medis bisa ada keberatan. Paling tidak yang saya tangkap ketika saya talk show berdua. Nah, saya perlu sebut narasumbernya supaya jelas, yaitu Dr. Bambang ya. Dan dia juga seorang gembala di Sinode GBI. Jadi dia dokter dan gembala. Nah, oral seks yang pasti laki-laki mengoral istri gitu ya, itu tidak disarankan secara kesehatan, ini ngomong kesehatan dulu, apabila istrinya usianya sudah di atas 40 tahun. Jadi kalau istrinya sudah di atas 40 tahun, bapak-bapak lewat. Telat. Kenapa Pak gitu ya? Karena dokter menjelaskan bahwa jenis dan jumlah, terutama jenisnya, jamur-jamur mikroba yang berkembang biak pada orang usia lebih lanjut itu lebih banyak. Ya, seperti bayi lahir. Jadi kalau manusia beratnya nih Dokter Pratiwi, astronot Indonesia, profesor, dokter gitu ya. Kalau manusia itu beratnya 100 kilo gitu ya, itu kira-kira 2 kilo itu mikroba baik. Kalau jumlah sel manusia itu ada kira-kira 23 triliun, maka sel mikroba itu ada 39 triliun. Jadi memang manusia ini banyak sekali mikrobanya. Jenisnya waktu lahir lengkap dan banyak mikroba baiknya. Jadi mikroba tidak baik, patogen pun tetap ada dalam tubuh, nggak pernah punah. Karena mereka juga dibutuhkan dalam proses tertentu, misalnya pembusukan kotoran di usus gitu ya. Tapi kalau jumlah jenis dan proporsinya itu terganggu, penyakit muncul. Ketika minum antibiotik, banyak juga mikroba baik yang terbunuh, maka kesehatan manusia terganggu. Jadi kalau habis minum antibiotik harus segera minum probiotik, ya, kefir, yogurt, kimchi, tempe, tape, semua makanan fermentasi itu probiotik. Nah,
Seiring dengan perubahan komposisi dan jenis mikroba manusia yang semakin dewasa, makin usia lanjut, mikroba baiknya berkurang, mikroba jahatnya makin bertambah banyak, maka seiring itu juga, makanya biasanya di organ kelamin itu makin bau. Ya, makin bau nggak sedap, jarang yang makin tua, wih makin wangi nih. Kenapa? Karena mikroba. Jadi walaupun sudah dicuci, ya pakai daun sirih, pakai segala macam, tetap tidak. Jadi dari sisi medis, penjelasan dari Dr. Bambang bahwa wanita bisa mengoral laki-laki, istri bisa mengoral suami karena suami ada bentuknya di luar, tidak banyak mikroba yang bisa berkembang biak di situ karena memang posisinya di luar, gitu ya. Apalagi kalau disunat, ya bukan soal halal dan haram, tapi untuk kesehatan maka lebih bersih. Ya, dicuci, disabun, bisa disabun rasa apel, rasa stroberi, ibu sukanya rasa apa, bisa customize gitu. Jadi istri bisa mengoral suami. Suami bisa mengoral istri, disarankan untuk tidak lagi setelah istri berumur 40 tahun lebih. Ini dari sisi medis. Gimana dari sisi teologis? Nah, ini pro dan kontra juga sepanjang sejarah gereja. Saya tadinya kontra, sekarang jadi pro. Tapi istri saya tetap kontra. Jadi kami suami istri beda sinode. Nah, kok saya bisa pindah sinode gitu ya? Saya bisa setuju gitu, bisa memahami gitu ya. Dulu saya radikal, bakar jimat, usir setan, boneka dibakar, segala macam yang namanya karismatik ya udah pasti berangkat dari tidak setuju gitu ya. Tapi saya makin banyak berjumpa ya malah aja dengan dokter Bambang gitu, malah dengan kalangan medis. Dokter yang betul-betul dokter ya, bahkan kalau bisa dokter jangan yang Kristen aja gitu ya. Karena banyak dokter begitu jadi Kristen atau jadi melayani Tuhan, dia menjelaskannya bukan dari sisi dokter sih, lebih sisi teologis gitu. Jadi saya beranjak dari ya teologis, tapi kalau teologis susah karena memang nggak ada ayatnya. Ya, jadi ayatnya ya misalnya gini. Tuhan menciptakan mulut untuk memuji Tuhan. Tapi ya apa hanya untuk memuji Tuhan gitu ya. Kan kaki diciptakan untuk menendang bola gitu ya, nggak ada ayatnya, tapi kan bisa juga nendang bola. Jadi yang dilarang merokok juga nggak ada ayatnya, tapi kan merokok merusak kesehatan. Jadi nah sekarang berbicara oral seks ini ya tadinya saya tidak setuju karena memang mulut untuk memuji Tuhan, tidak untuk seks. Tapi berangkat justru dari medis. Ya, bahkan tadinya saya sempat ngobrolnya itu dengan dokter bukan Kristen, karena kalau beberapa dokter Kristen, apalagi yang dokter yang sudah jadi pendeta gitu, menurut saya pertimbangannya lebih banyak teologisnya. Jadi saya ngobrol dengan dokter secara medis. Mulut itu organ seksual nggak sih gitu ya, secara medis gitu. Saya bertanya kepada dokter ateis, katakan dokter non Kristen, dan mereka berkata organ seksual. Apa buktinya? Begini Pak Jarod, jadi ini saya menceritakan jawaban dokter yang belum dicemari oleh teologi ya, gitu ya. Betul murni dari pendekatan medis dulu. Mulut itu organ seksual. Di dalam mulut, organ-organ mulut, sel-sel di dalam mulut, bibir, ini ada syaraf-syaraf seksual. Buktinya gampang banget. Orang pacaran, berciuman aja. Itu laki-lakinya bisa ejakulasi nggak? Bisa. Orang pacaran pakai baju lengkap, cium-ciuman aja bisa ngompol kok. Laki-laki di celananya, spermanya keluar, ejakulasi. Wanita juga bisa dengan dirangsang bibirnya dan bisa orgasme. Jadi, lalu siapa yang taruh? Nah, sekarang dari berangkat dari fakta medis, fakta biologis katakanlah ya, dari sisi biologis ini bukan. Siapa yang taruh saraf-saraf di situ? Setan atau Tuhan? Ya, Anda percaya yang bikin mulut itu Tuhan atau setan gitu ya. Jadi kalau saya mendapat fakta biologis seperti itu, ya berarti mulut memang diciptakan juga untuk kepuasan seksual. Nah, itu yang membuat saya sekarang gitu ya, saya termasuk setuju oral seks. Boleh, antara suami dan istri. Tapi kalau contohnya saya sendiri juga mengalami gitu ya. Saya setuju, istri saya nggak setuju. Nah, karena saya ini tahu istri saya cinta saya, jadi walaupun dia nggak mau oral seks, kan duduknya mau, jongkoknya mau, di kamar mandinya mau.
Jadi cuma nggak mau cuma itunya aja gitu ya, nggak masalah lah begitu, cuma salah satu aja bukan segala-galanya gitu ya. Jadi kalau relasinya baik, ditolak satu itu nggak masalah. Tapi kalau sebelumnya emang udah ada masalah relasi gitu, ditolak satu kayak ditolak semuanya. Nah, tapi saya juga pengen tahu alasan dong gitu ya. Kenapa sih istri saya nggak setuju gitu ya? Nah, ini kebanyakan alasan orang karismatik gitu ya. Emang, tapi kan saya harus menghargai pendapat istri saya. Dia tuh bilang begini, dia pernah cerita gitu bahwa ada sebuah buku. Memang ya nggak ada ayatnya juga, namanya buku orang karismatik kan kebanyakannya kesaksian gitu ya, bahwa dalam sebuah pelayanan pelepasan gitu ada wanita itu menggelepar-gelepar gitu ya, wah tangannya cakar-cakar, roh pertengkaran lepas itu keluar ya, cakar-cakarnya berhenti, wah mulutnya monyong-monyong itu, roh gosip lepas gitu ya, monyong-monyongnya berkurang gitu tapi masih monyong-monyong gitu. Akhirnya nabinya dapat penglihatan gitu ya, dapat marifat ya katanya gitu. Ini oral seks nih, lalu oralnya ditengking gitu ya, lepas gitu, bener loh, nggak monyong-monyong lagi gitu. Jadi dari buku itu tuh istri saya bilang begini, kamu bayangin ya kita berdua pelayanan gitu, hadirat Tuhan turun, terus saya monyong-monyong gimana? Jadi, tapi istri saya tuh jawabnya begini, saya senang banget dengan jawaban istri saya. Saya tuh istri, jadi saya tuh taat. Kalau kamu ngajak ya ayo, tapi aku tuh nggak bahagia. Nah kalau kamu nggak bahagia ya ngapain gitu. Akhirnya saya ngambil jalan tengah, bukan jalan tengah sih, ambil sebuah pengertian begini. Kalau pasangan keberatan, lakukan itu bukan sebagai menu utama. Jadi misalnya bukan oral seks, tapi ya mencium organnya, katakanlah begitu ya. Itu hanya sebagai bentuk keintiman, tapi bukan sebagai menu utama. Jadi kalau Anda mencium, mau suami cium punya istri, istri punya suami, itu ya, ya pastikan aja dicuci dulu yang bersih biar dia cium. Kalau enggak kan Anda ngasih racun. Baunya kayak kentut ya suruh cium. Jadi kalau Anda mau intim ya dipersiapkan gitu ya. Kalau pasangan nggak mau ya udah, sebagai tanda keintiman aja. Tapi benar-benar kalau Anda tuh relasinya baik kayak sahabat ya, kayak kakak adik, kayak sahabat ngobrol, lalu kenapa nggak mau ya kan begini oh ya oke lah kalau gitu gini. Akhirnya ya itu akan tetap fun, tetap relasinya baik. Tapi kalau udah memang dasarnya berantem, dasarnya nggak cocok, apa jadi pertengkarkan, yang satu lihat film porno lalu jadi pengen, yang satu nggak mau dipaksa, udah memang sebenarnya rusak relasinya. Tapi ketika kita nggak terikat pornografi, saya juga nggak pernah nonton gitu ya, jadi saya ide alamiah aja, mau nggak usah nonton juga idenya pasti muncul gitu, pengen aneka gaya juga kan ada insting gitu ya. Jadi ketika itu dibicarakan ya lebih natural, lebih alamiah. Tapi ditanya tadi soal anal seks, saya karena itu termasuk sodomi gitu ya, bagi saya tidak boleh. Oral seks bagi saya boleh. Secara teologis malah nggak ada keberatan, tapi secara medis tidak di atas 40 tahun kalau suami yang mau mengoral istri bisa mengoral suami usia kapan saja, tapi ya tentu harus tetap dicuci bersih kalau tidak ada keberatan teologis dari sang istri. Jadi sekali lagi, dalam satu rumah tangga, bahkan yang satu gereja saja bisa beda pendapat. Nah, namanya seks itu harus dinikmati bersama, dua-duanya harus bahagia. Kalau yang satu nggak bahagia tapi satu paksa, pokoknya begitu ada paksa-memaksa, sebenarnya esensi seksnya udah hilang. Seks itu kan, kalau Alkitab kan laki-laki meninggalkan ayah ibunya, lalu bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya telanjang tapi tidak malu. Telanjang tidak malu itu dalam banget, intim, artinya nggak telanjang tapi nggak malu, itu berarti akrab banget gitu. Nah, keakraban itu tidak akan terjadi ketika kan paksa memaksa. Jadi ketika suami istri pengen mencoba ya dicoba saja. Kalau nggak mau ya nggak menikmati itu. Tapi saya kaget juga loh. Ternyata bukan hanya soal bapak loh. Kemarin saya seminar di Depok, GBI Rayon Depok gitu. Gereja GBI yang cukup besar. Hari Minggu 5 kali kebaktian, sekali ibadah 1.500 orang. Lalu bikin seminar pasutri. On site. Ada ibu lagi yang berani bertanya, berdiri angkat tangan lalu pegang mic gitu, tapi bukan tertulis gitu. Pak, saya ini tadinya nggak mau nih. Tapi begitu mencoba, Pak, saya ketagihan. Gimana ya, Pak?
baru kali ini saya di GBI berani bertanya belak-belakan, dan yang nanya ibu-ibu lagi gitu ya. Biasanya kalau di gereja GBI ya nggak ada yang bertanya begitu berani terbuka gitu, tertulis tanpa nama, itu baru pertanyaannya muncul. Kalau enggak muncul ya. Tapi dari situ saya tuh sebagai pembicara juga, oh berarti sih oral seks yang menikmati bukan cuma laki-laki ya, berarti perempuan. Iya, karena emang di mulut ini ada dulu ketika masih bayi ya, anak-anak masih bayi, di mana organ seksualnya itu belum berkembang, hormon seksualnya belum, kan hormon seksual baru umur 12 tahun. Ya, telur dan sperma, maksudnya benih dan sperma. Maka anak kecil itu kepuasannya mulut ya. Makanya sering makan dilama-lamain, ngedot dilama-lamain, karena memang di situ ada saraf-saraf kepuasan oral gitu. Sehingga kalau oral itu nikmat ya memang bisa dipahami karena secara biologis memang ada saraf-saraf kepuasan di dalam oral, di dalam mulut maksudnya. Sehingga itu juga dilakukan untuk hubungan intim. Nah, sebenarnya ada jalan tengah gitu ya. Kalau tujuannya sama-sama menikmati kepuasan mulut atau oral, maka sebenarnya ya bisa mengembangkan teknik cium-mencium gitu ya. Kalau memang juga nggak keberatan, saya lagi ya. Jadi kadang-kadang soal saling mencium ini kan mungkin Bapak atau Ibu lihat di film gitu ya. Orang kok berciuman kayaknya nikmat banget gitu ya, kayak makan es krim aja. Wah, bibir pasangannya dikelamutin kayaknya enak banget, bisa lama gitu. Ya iyalah, kan mereka gosok gigi. Lah pasangannya nggak gosok gigi, jadi ya kalau mau berciuman gitu benar-benar dipersiapkan ya. Misalnya 1 hari sebelumnya sama-sama sepakat tidak makan jengkol, nggak makan pete. Gitu. Jadi kadang-kadang lucu begini sambil cerita ini. Ada makanan ini, ada petenya, lalu istri saya tanya, aku boleh makan pete nggak? Lah kenapa nanya? Maksud lo? Lah siapa tahu nanti malam kamu mau cium saya, jadi ya saya nggak makan pete gitu. Oh ya kalau begitu jangan makan. Jadi nggak pengen jadi pengen. Nggak ada rencana jadi punya rencana gitu ya. Jadi kalau memang bahkan suami istri boleh ya, ini mulut kita sendiri gitu, tapi kita mau makan jengkol, makan pete, boleh loh nanya pasangan gitu ya. Jadi ibu nanya aja suami, aku boleh nggak makan pete? Emang kenapa? Numpet nanya, makan aja gitu. Ya siapa tahu kamu cium saya. Maksudmu minta dicium? Ya itu kadang-kadang bisa jadi bahasa isyarat juga gitu ya. Lama-lama suami istri bisa saling memahami. Jadi ada mertua, ada anak-anak gitu ya. Gimana kita mau komunikasi suami istri? Nanti malam nge-seks gitu ya. Ya nggak usah. Taruh aja pete di meja. Nanti kalau yang satu nanya berarti ngajak. Jadi kita bisa ngajak seks tanpa mertua tahu, tanpa anak tahu. Gitu. Jadi itu uniknya orang jatuh cinta. Ya. Bapak Ibu waktu pacaran dulu kan ada aja ya ilmunya ya. Gimana punya bahasa-bahasa rahasia gitu, kedip-kedip itu pasangannya udah tahu. Jadi suami istri juga boleh mengembangkan bahasa-bahasa kencan ya yang menjadi rahasia berdua gitu ya, yang nggak diketahui yang lain tapi itu menjadi isyarat. Nah itu boleh juga dikembangkan. Oke, sedikit menyimpang dari pertanyaan tapi ya itu berhubungan dengan hubungan suami istri. Tuhan memberkati.